Lur, geser sedikit yuk ke Dusun Trenggono Kidul, Gunung Kidul, Yogyakarta. Aku mau masak salah satu bahan makanan yang jadi favorit ibu-ibu zaman dulu. Iki, kembang turi. Kembang turi adalah salah satu bunga dari pohon yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Walaupun ada jenis yang berwarna merah, bunga turi umumnya berwarna putih seperti ini. Sekarang kita mau ngolah kembang turi. Nah, ada yang bilang kalau kembang turi ini sebenarnya pahit. Namun ini nih yang bikin pahit. Benang sarinya yang warna kuning ini. Ini kita pisahkan dulu agar nanti pas dimakan nggak pahit. Tak pisahin sih Mbak ya? Iya. Jadi, bukan batang ataupun kelopak bunganya yo, tapi justru bagian benang sarinya. Terutama benang sari dari bunga yang sudah mekar, yang berwarna kuning seperti ini. Kalau udah dibuang semua ya aman, rasa pahitnya sudah pasti berkurang. Bunga turi paling sering diolah jadi campuran pecel, tapi bisa juga diolah jadi bahan urap atau gudangan seperti yang akan kita masak sekarang. Kita siapkan sayur-sayur lainnya. Nanti kita tambah dengan ini, kenikir sama daun lembayung. Itu biar tambah seger ya Bu ya. Tak pedilan sih ya Bu ya. Mantul. Wah, bisa Bu. Nah, aku kebagian tugas untuk motong-motong semua jenis sayurannya. Nah, Mbak Debbie yang marut kelapa, terus Ibu Sahir yang membuat bumbu halusnya. Ini nih, yang nggak boleh ketinggalan dalam membuat bumbu halus, yaitu kencur yo. Yang lainnya sih sama, seperti bumbu dasar lainnya. Sebenarnya, gudangan dan urap hampir sama, hanya beda penyebutan aja di beberapa daerah. Disebut gudangan karena biasanya disajikan dalam porsi besar alias segudang. Sip, kalau bumbu halusnya sudah siap, sekarang campurkan bumbu halus dengan parutan kelapanya. Nah, wis siap kabeh ki bahan-bahane. Yuk Mbak Devi, kita masak gudangan kembang turi nih. Sama seperti masak urap, semua jenis sayurannya direbus lebih dulu. Dimulai dari yang teksturnya lebih keras. Makanya daun kenikir dan lembayung yang dimasak lebih dulu. Soalnya butuh waktu lama biar kedua jenis sayur ini menjadi empuk. Nah, sambil nunggu daunnya empuk, aku mau masak bumbu parutan kelapanya dulu. Rebus campuran bumbu halus dan parutan kelapa ke dalam air yang sudah mendidih. Ayo, pasti kamu heran toh, bumbu gudangan kok direbus begini? Jadi tunggu sampai rada asat ya Mbak ya? Iya, sampai asap. Jadi ada beberapa cara untuk memasak bumbu gudangan. Biasanya itu ada yang dikukus, ada yang ditumis langsung. Nah, kalau di sini ini direbus sampai matang ini. Baru nanti dicampur dengan sayur-sayurnya. Jangan heran, emang banyak caranya. Karena lain ladang, lain ilalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Pokoknya aduk-aduk terus yo, sampai airnya asat. Kalau udah surut semua, berarti bumbu gudangannya sudah matang. Mbak, itu minta tolong cek dulu daun kenikir dan lembayungnya. Kalau udah mau mateng, biar langsung masukkan kembang turinya. Soalnya kembang turi cuma butuh sebentar aja dimasaknya. Jangan lebih dari semenit yo, nanti overcook. Gaya ya aku, kayak saya beneran aja. Sip, langsung angkat semua. Kemudian hidangkan jadi satu. Gimana penampilannya? Menggoda toh? Yuk, Mbak, Ibu, monggo didahar. Wah, isinya enak Mbak. Oh iya, ada yang bingung juga. Apa perbedaan antara gudangan dengan terancam? Karena sama-sama menggunakan beberapa jenis sayuran, menggunakan bumbu kelapa juga. Nah, ini nih. Bedanya kalau gudangan atau urap, sayurannya itu sudah matang karena direbus atau dikukus. Kalau terancam, semua jenis sayurannya dihidangkan dalam keadaan mentah. Jadi masih seger yo. Oh Mbak, terus nih Mbak. Ya. Wah, gudangan kembang turi ini emang bener-bener nikmat. Karena rasa pahitnya itu emang bener-bener hilang. Karena tadi udah dipisahin dari benang sarinya. Dan ini rasanya masih segar dan manis ya Mbak ya? Nah, yang tadi dimasaknya dengan cara direbus. Wah, ayo Mbak, cinta ini Mbak.
Pokoknya enak tenan, enak epol.